Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Allah menjelaskan, inna awwala baitin wudi'a linnas. Sesungguhnya rumah yang paling pertama, yaitu rumah yang untuk beribadah kepada Allah yang paling pertama didirikan bagi manusia. Lalladzi bi Bakkata mubarakan, yaitu ya Ka'bah yang ada di dalam Masjid Baitul Haram yang ada di Mekah itu. Nah, jadi rumah yang di Mekah itu yang pertama-tama. Dari rumahnya Allah itu Ka'bah itu. Rumah Allah yang ada di rumah Allah Ka'bah yang ada di dalam masjid itu di Mekah itu adalah tempat peribadatan kepada Allah oleh para manusia itu yang didirikan pertama kali itu. Jadi masjid yang mula-mula didirikanlah begitu. Masjid yang mula-mula didirikan yaitu Masjidil Haram itu yang di dalamnya ada Ka'bah, yang itu ada di Mekah itu. Nah, sedang berikutnya kalau masjid yang kedua itu di itu Baitul Maqdis itu Masjid Aqsa itu apa namanya? Itu masjid tempat beribadah kepada Allah yang didirikan yang kedua kali. Itu jaraknya kira-kira 40 tahun itu di antara pendirian Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu. Ya, jaraknya kira-kira 40 tahun. Nah, tempat peribadatan yang ada di Mekah itu, itu penuh berkah. Ya, penuh berkah itu ya selalu dapat jaminan dari Allah dalam segala hal itu, berkah. Wahudal lil alamin, dan juga merupakan petunjuk bagi seluruh manusia sedunia itu. Ya, terbukti memang Mekah itu kan ada Ka'bah itu kan, Ka'bah itu menjadi kiblatnya orang seluruh dunia. Ya, untuk tahu kiblatnya ya mengarahnya ke Mekah sana, negara Mekah. Yang di Mekah itu ada Ka'bah itu. Sampai sekarang kalau kita salat ya 5 waktu sehari selalu kita menghadap kiblat. Nah, itu bisanya menghadap kiblat itu karena ditunjukkan oleh Allah. Jadi kalau kamu beribadah ya harus menghadap satroh ke arah kiblat, yaitu Masjidil Haram itu. Oleh karena itu Ka'bah yang ada di Mekah itu ya sebagai petunjuk bagi manusia seluruh alam ini. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Loh. Di dalam Masjidil Haram itu, di dekat Ka'bah itu ada tanda-tanda bukti yang jelas, yaitu tanda bukti tentang peranan Ibrahim pada waktu dulu mendirikan Ka'bah itu. Apa itu tanda-tanda yang jelas itu? Yaitu maqamu Ibrahim. Itu tanda jelas, tanda yang jelas ya sebagai pengabadian peristiwa pembangunan Ka'bah itu oleh Ibrahim begitu. Lah, maqam Ibrahim itu ceritanya begini loh. Pada waktu Ibrahim mendirikan Ka'bah itu kan pakai apa namanya itu? Ya alas ya. Ancek-ancek lah itu. Dari batu. Nah, kebetulan entah batunya itu bagaimana belum kering atau bagaimana masih basah lah begitu. Lalu diinjak Ibrahim itu kok bekas telapak kakinya Ibrahim itu membekas di situ. Nah, di situ itu. Nah, justru karena ada bekas telapak Ibrahim itulah lalu akhirnya diabadikan sampai sekarang. Ya, itu disebut sebagai maqam Ibrahim itu yang itu. Lalu sekarang ditempatkan di dekat Ka'bah itu yang dikasih semacam kurungan burung itulah. Sarang burung itu warnanya kuning itu dari emas itu. Nah, itu ditaruh di dekat Ka'bah gitu. Nah, dulu pada waktu Umar bin Khattab menjadi khalifah, mula-mula itu maqam Ibrahim itu melekat dengan Ka'bah. Tapi oleh Umar bin Khattab itu lalu diundurkan. Ya, kira-kira berapa meter itu sekarang. Kalau sekarang itu kira-kira berapa meter itu dari jarak Ka'bah dengan maqam Ibrahim itu. Apa maksudnya kok diundurkan? Ya, supaya tidak mengganggu orang-orang yang beribadah di dekat Ka'bah itu. Entah ya etika, entah sholat, duduk situ atau ngaji situ. Lah kalau sudah diundurkan, nanti terus
tidak mengganggu orang sholat itu. Kan pada waktu upacara ibadah haji itu kan setelah tawaf kan ada acara khusus yaitu sholat 2 rakaat di dekat makam Ibrahim itulah supaya tidak mengganggu makam Ibrahim itu. Nah, maka diundurkan. Nah, sampai sekarang posisinya seperti itu. Bagi para jamaah yang sudah melaksanakan ibadah haji tahu itu. Ya, makam Ibrahim itu ya agak ada jaraknya dengan Ka'bah itu. Wa man dakhalahu kana aminan. Nah, barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya itu oleh Allah dijamin aman, aminan, karena aminan. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan merupakan kewajiban manusia yaitu untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Itu merupakan suatu kewajiban pada Allah. Jadi orang Islam itu punya kewajiban ibadah haji lillahi ta'ala, harus melaksanakan ibadah haji lillahi ta'ala. Itu kewajiban manusia, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah itu hanya karena Allah. Nah, seumur hidup sekali wajibnya begitu kan, begitu. Dengan catatan man istata'a, bagi orang yang mampu ilaihi sabila, mampu atas perjalanan. Artinya itu dalam rangka melaksanakan perjalanan ibadah haji itu mampu dalam segala hal. Badannya sehat, ya toh, punya bekal uang untuk pembayaran transportasi itu, pesawat dan lain-lainnya itu. Lalu ya pembayaran visa untuk masuk negeri Arab itu, ya sudah macam-macam. Lalu membawa bekal untuk di sananya. Nah, itu harus lengkap itu. Kalau itu lengkap berarti itu mampu. Nah, kan syaratnya yang mampu. Lah kalau sudah mampu ya harus melaksanakan ibadah haji. Wa man kafaro fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Maka barang siapa yang menghapiri khususnya kafir terhadap perintah Allah untuk melaksanakan haji dan dia tidak mau haji, termasuk orang Yahudi dan Nasara itu enggak mau itu melaksanakan ibadah haji. Dia menyatakan kami tidak haji. Ya Nasara sama orang Yahudi itu tidak mau melaksanakan ibadah haji. Nah, kalau semua itu ngaku agamanya Allah kan mestinya ya dia berhaji, nyatanya tidak mau. Makanya ada hadis Rasul menjelaskan, kalau ada orang Islam sudah mampu, ya badan sehat, dilihat begitu memang dia sudah mampu mestinya. Tapi kok tidak melaksanakan ibadah haji. Nah, tahu-tahu dia lalu mati. Nah, orang mati, orang kaya mati belum haji ataupun tidak mau haji, entah itu belumnya itu apa tidak mau atau memang belum mau, tapi nyata itu mati. Lah mati seperti itu dihukumi ya oleh Rasulullah itu seperti matinya orang Yahudi. Ya toh, orang tadi Yahudi mengatakan tidak mau haji, lah ini orang sudah kaya sudah mampu kok tidak haji, berarti tidak mau haji, ya sama saja dengan orang Yahudi kan begitu. Nah, oleh karena itu saya ya sebagai pemandu pengajian ini yang membaca ayat yang berkaitan dengan haji ini, bahwa orang Islam itu diwajibkan haji, maka saya ya memberikan saran ataupun ya mengingatkan para muslimin yang sudah mampu dalam segala halnya, ya kesehatannya, ya uangnya siap, laksanakan haji. Sebab kalau tidak itu berarti ada pelanggaran. Kalau nanti kedahuluan dengan mati, maka matinya seperti orang Yahudi. Lah matinya orang Yahudi itu sama saja nanti akhirnya masuk neraka, kan begitu kan. Oleh karena itu mari betul-betul dengan mengaji, memahami isi Al-Quran itu kita tahu itu apa toh perintah Allah dalam Al-Quran, apa yang tidak boleh. Lah yang sudah tahu kita laksanakan, khusus pada yang ayat saya baca itu yang berkaitan dengan haji, begitulah. Mudah-mudahan ya semua umat Islam memahami isi ayat ini. Wa man kafaro, maka barang siapa yang mengingkari janji tidak mau melaksanakan haji itu seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasara yang dicap sebagai kafir tadi, wa man kafaro itu. Fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Allah itu, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya ya terhadap hambanya seluruh alam ini. Artinya apa? Mbok orang yang tidak haji termasuk orang Yahudi tidak haji itu tidak mengganggu itu atas kekayaan Allah. Allah tidak akan menjadi kurang hartanya, kurang fadilahnya, kurang karunianya kepada manusia. Tidak akan mengganggu Allah. Allah tetap kaya. Qul ya ahlal kitab, katakanlah
ahli kitab, yaitu asal disebut ahli kitab itu arahnya Yahudi dan Nasara gitu. Lima takfuruna bi ayatillah, mengapa kamu kok ingkar, mengkafiri ayat-ayat Allah? Ya ayat Allah. Ya termasuk ayat Allah itu Al-Qur'an. Wong yang diseru Yahudi ini Yahudi Nasara yang sudah hidup pada zaman Rasulullah gitu loh. Rasulullah ada diutus dakwah menyampaikan Al-Qur'an, tapi Yahudi dan Nasara tidak mau. Maka Allah merintahkan kepada Muhammad, "Qul ya ahlal kitab, hai ahli kitab. Lima takfuruna bi ayatillah, mengapa kamu tidak mau percaya, mengkafiri kamu, tidak percaya dan mengkafiri ayat Allah Al-Qur'an itu?" Ini Allah memerintah pada Muhammad suruh menyatakan kepada orang kafir seperti itu. Ya Yahudi Nasara itu. Wallahu syahidun alamata malun. Allah itu menyaksikan loh. Bani Israel, orang-orang kafir, Bani Israel dan Nasara itu. Allah menyaksikan tuh apa yang kamu lakukan itu. Nah, termasuk Allah merintahkan manusia itu harus melaksanakan ibadah haji, kamu ngomong aku nggak mau ibadah haji. Nah itu kan namanya mengkufuri itu, mengkafiri itu. Kamu menyaksikan kan akan perintah itu bahwa kamu akan disuruh beribadah haji, lalu kamu jawab kami tidak akan haji. Nah begitu kan? Nah itu kan kamu menyaksikan itu. Allah tahu itu mata malun apa yang kamu lakukan itu. Qul ya ahlal kitab, ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasara. Lima tasuduna an sabilillah man amana. Ahli kitab Nasara Yahudi, mengapa kamu menghalang-halangi jalan dari jalannya Allah bagi orang-orang yang telah beriman? Ya. Jadi kerjanya Yahudi dan Nasara itu menghalang-halangi kalau orang beriman, orang sudah Islam, orang yang beriman, orang berislam ini kalau mau melaksanakan perintah Allah itu dihalang-halangi. Termasuk tadi, di atas tadi ada contoh orang Islam diwajibkan ibadah haji. Tapi dia ngomong, aku tidak akan haji. Nah, itu kan sama-sama menghalang-halangi perintah Allah itu. Supaya apa pamernya? Nah, supaya orang yang beriman itu tidak berhaji. Model dia itu maunya begitu kan. Makanya dia itu diseru itu oleh Muhammad. Mengapa kamu kok menghalang-halangi? 5. Tasuduna ansabillah. Kamu kok menghalang-halangi dari jalannya Allah bagi orang-orang telah beriman itu. Nah menghalang-halangi termasuk ya zaman sekarang ya menggeret-geret, menarik-narik orang Islam supaya masuk agamanya itu, supaya tidak bisa beribadah sesuai dengan tuntunan Rasul. Begitu menghalangi seperti itu. Karena apa? Tabghunaha iwaja. Memang mereka itu, kamu itu Yahudi Nasara, kamu kan mau berkendak kan? Hanya mau apa? Mau membengkokkan itu, membengkokkan akidah, ajaran orang Islam. Dia kan akidahnya itu kan orang Islam itu yang disembah hanya Allah, tidak boleh disekutukan dengan yang lain Allah itu. Yang kedua, kamu kan harus iman pada Rasul. Rasul itu yang diberi ajaran untuk mengembangkan ajaran Islam. Muhammad diberi pegangan Al-Quran. Kan itu. Lah orang itu kan mau kamu geret dari situ toh, ditarik dari situ supaya tidak menyembah Allah, tidak percaya Muhammad dan tidak mau Al-Quran. Lah kamu kan kerjaan begitu toh, dengan kamu geret-geret ke kau tarik-tarik agama itu, kamu mengendaki kan, kamu itu membengkokkan mereka. Jadi pada hakikatnya ahli kitab yang nama Yahudi Nasara itu memang oleh Allah dikatakan dia itu sukanya itu hanya mempunyai keinginan membengkokkan ya keyakinan orang Islam itu dengan cara ditarik-tarik tadi itu. Wa antum syuhada, kamu Yahudi Nasara, kamu kan menyaksikan toh, jelas Muhammad itu utusan Allah membawa Quran, ajaran seperti itu, termasuk merintahkan ibadah haji itu. Kamu kok malah mempengaruhi supaya berbengkok-bengkok saja, menurut kemauan itu gimana? Supaya tidak ikuti Muhammad itu. Kamu menyaksikan kan? Nah, menyaksikan kok kerjaan seperti itu. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidak akan lupa loh, Yahudi Nasara tidak akan lupa sama sekali, tidak akan lupa ya. Yaitu terhadap apa-apa yang kamu lakukan, termasuk kamu melakukan usaha-usaha membengkokkan, membelokkan akidah orang Islam yang sudah percaya pada Allah Rasul dan Al-Qur'an itu, kamu belokkan ke agamamu ya. Kamu kan begitu kan senangnya. Nah itu ceritanya orang Yahudi dibegitukan oleh Allah.